Balik lagi di Cap Podcast, ngobrol aja udah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang berkecimpung di dunia fotografi, Bang Muhammad Ganes. Siap. Ganesha. Ganesha siapa bang? Muhammad Ganesha Trisdi Fahri. Waduh banyak panjang banget. banget ya. Dipanggil lah. Ganes. Bang, gue panggil Bang Ganes aja ya bang. Ya. Gimana nih bang kesibukannya nih bang? Kesibukan gue akhir-akhir ini lebih ke ngembangin usaha gue. Kalau boleh tahu usahanya apa sih bang? Usaha gue di bidang wedding documentation. Yang itu tuh dia usaha jasa. Jadi usaha jasa sama produk kan beda. Kalau produk kan jual barang, kalau gue jual jasa. Yang gue tuh ngedokumentasin entah wedding, pre-wedding atau lamaran yang sekitaran zona itulah. Dari situ. Dari kapan usaha lo itu bang? Dari tahun 2020 awal Januari itu. Januari. Berarti waktu itu udah mulai Covid belum sih bang? Udah mulai. Cuman masih baru kena dampaknya tuh pas April Mei gue nggak dapat sama sekali klien gue. Coba dong bang ceritain usaha lu dari awal lu, mungkin mulai dari hobi atau ikut-ikutan temen hunting terus ketagihan jadi dibikin usaha atau gimana bang? Sebelum masuk kuliah background gue sebenarnya pesantren 6 tahun. Terus masuk sini ya udah ilmu komunikasi gue simpel mikirnya karena nggak ada matematika. Terus ya udah satu alasan dong yang bikin gue mulai itu Pacoy. Iya, gue pernah dengar itu cerita tuh dari dosen Pacoy. fotografi Akom. Pak Khairul siapa namanya? Khairul Umam. Khairul Umam. Lupa gue sering manggilnya Pacoy. Nah, awalnya tuh di semester 1 tuh kan ada mata kuliah fotografi dan teknologi dokumentasi. Nah, dari situ gue coba kayak kok lama-lama gue interest di sini gitu kan. Terus gue nyampe minjem kamera teman gue buat praktek gitu. Jadi kayak, cuy minjem dulu kamera lu buat gue praktekin kuliah gue nih. Udah sampai situ beberapa kali pertemuan gue mikir kayak di antara teman-teman yang lain gue menyadari gue berkembangnya cepat gitu kan. Dan Paca juga mengakui itu gitu kan. Ya udah akhirnya gue nyisihin duit gue dari tabungan gue sama minta tambahan nyokap juga buat beli kamera pertama gue, kamera Canon 550D. Dari situ mungkin karena gue sering upload hasil foto gue, lama-lama ada tuh job udah mulai masuk tuh. Pertama job yang lo ambil itu apa bang? Gue ditawarin jadi foto behind the scene shooting. Jadi gue punya kakak kelas yang punya digital agency, Waka Kreatif namanya Bang Rois. Dia itu waktu itu ada syuting gitu kan untuk kayak kampanye sosial gitu kan. Dari situ yuk sini ikut gue gitu, tolong fotoin. Udah abis itu gue bayaran pertama gue tuh 300.000 dari itu gitu kan. Gue udah seneng banget kayak udah bisa ngasilin. Dan awalnya juga sebenarnya nyokap gue nggak terlalu setuju gue fotografi. Lah kenapa bang? Kemahalan kayaknya. Maksudnya orang masyarakat gitu. kan fotografi itu hobi mahal sebenarnya kan. Nah dari situ gue coba kayak bangun kepercayaan nyokap gue. Terus ya udah sampai kayak sekarang gini. Dan di samping itu juga gue kayak setiap gue Paco yang ngasih materi, terus semester 2 kan masih ada lagi tuh teknik kamera tuh dari Pak Sandi. Setiap materi yang dia kasih pas pulang kampus gue nggak nongkrong sama temen-temen, langsung gue langsung biasanya gue ke Kalimalang. Gue kayak naruh motor di bengkel atau di Indomaret, gue jalan ke pokoknya nyari-nyari sore-sore kan nyari pulang, spot gitu. Kampus kan sore tuh. Ya udah gue foto-foto kayak street fotografi gitu lah awal-awalnya lah. Sampai lama-lama gue paham kamera gue tuh kayak gimana dan dasar-dasar dari fotografi tuh gue udah sampai paham segitunya gitu. Jadi berawalnya emang practice by practice lagi, terus latihan terus sampai lu paham. Tapi sampai sekarang lu lari ke foto pre-wed ya bang? Wedding gitu. Itu lu pernah nggak sih bang dapet tawaran, Nes lu mau nggak sih foto makanan atau foto brand baju? Jadi sebenarnya dari awal gue udah interest sama wedding. Jadi gue punya tetangga. Nah dia itu
fotografer wedding di vendor yang namanya Big Picture di Jakarta. Udah vendor mainnya internasional lah, di Bali gitu kan, di Labuan Bajo. Nah dia juga salah satu muridnya dari legenda fotografi Indonesia Darwis Triadi. Darwis. Dari situ gue cuma ngeliat satu foto dia doang. Ada jadi satu foto cewek pegang bunga, dia ngambilnya long shot, kayaknya sih pakai lensa panjang gitu kan. Tapi blurnya dapat banget, warnanya suka banget gue. Dari situ gue kayak anjir bagus banget ya foto wedding gitu. Terus ya udah akhirnya gue. Tapi sebelum gue masuk wedding gue paham wedding itu nggak semudah itu untuk dilakuin. Jadi sebenarnya di dalam wedding tuh ada beberapa part yang bisa kita dapetin di fotografi lain. Contohnya di wedding itu kita main banget yang namanya momen. Kita nggak boleh lepas dari momen. Itu ada di street fotografi. Terus kalau kita sebelum acara kita harus ngeset undangan biar alat sesuai sama yang lu foto atau gimana bang? Jadi ada flow fotonya kalau di wedding tuh. Pertama gue kan harus datang nyapa kliennya gitu kan, terus foto pas di make up, terus gue tanya ada cincin nggak, ada sepatu nggak, ada perlengkapan pokoknya nggak? properti yang bakal dia pakai itu yang bakal dia pakai gue set dulu di satu meja atau di satu tempat gitu. Itu basicnya adalah production foto produk kan. Kita harus nyusun sesuatu supaya kelihatan menarik, contohnya undangan kayak gitu. Terus juga berangkat dari situ juga kayak foto ya ini kan sebenarnya kan liputan juga, jurnalistik juga gitu kan. Jurnalistik dalam artian cuma wedding aja di zona wedding dong. Jadi sebelum itu gue udah pernah di calling untuk foto produk baju pernah, foto makanan pernah, street fotografi sering banget. Foto pas demo apalagi, karena waktu itu sering-sering banget demo kan. Kalau demo street fotografi gitu lu dapat bayaran gak sih bang? Enggak, gua kayak buat practice aja, buat latihan aja, buat hobi aja gitu kan, buat nambah portofolio gua, momen gitu kan. Sampai gue pernah kayak pas kapan ya 22 Mei apa gitu, pas sebelum pemilu gitu, Bawaslu kayak ada di Sarinah tuh yang lagi konflik gitu kan. Gue datang ke situ sih. Kayak gue nggak pakai tag ID apa-apa. Tapi gue bawa tag sendiri yang gue print sendiri gitu biar nggak ketahuan, biar kayak wartawan lah ya. Iya biar kayak wartawan gitu kan. Udah gue datang sendiri, gue bela-belain dari Bekasi ke Sarinah, kita naik motor kan. Cuman buat waktu itu gue ini kamera gue kan masih 550D. Gue nyewa kamera teman gue 5D Mark IV itu ada lensa 14 berapa ya 2470. Itu buat ngambil wide kan, karena gue kan waktu itu masih punya fix doang. Lensa fix itu lensa yang blur-blur itulah, yang blur-blur gitu kan. Nah dari situ kayak udah gue foto-foto, gue buat ini sampai ada Anies Baswedan waktu itu kan datang, kayak ini momen banget nih buat jurnalistik gitu kan. Ya udah akhirnya gue dari situ semua gue dapat portofolio itu, sampai akhirnya pas 2020 awal gue memutuskan untuk kayak buka usaha. Kayaknya gue ini ke wedding deh. Jadi portofolio gue arsip semua, gue arsipin semua di Instagram. Yang tadinya namanya Difahri.fotografi gue ganti, dotnya hilang, Difahri fotografi jadinya. Tapi emang fashion lu di wedding itu ya bang? Iya, fashion gue di wedding. Tau lebih menghasilkan juga kan kalau di wedding? Iya, prinsipnya gini sebenarnya gue juga kita realistis juga kan. Di samping kita idealis sama seni kita juga harus realistis kalau semua orang bakal nikah. Iya. Sebenarnya 99% orang di dunia bakal nikah lah gitu. Sisanya kalau nggak LGBT pasti butuh nikah lah gitu kan. Setiap hari ada orang nikah. Ya udah gue mikir kayak peluang usaha banget nih di sini. Nah dari situ 2020 gue alhamdulillahnya klien. Oh ya sebelum sebenarnya untuk portofolio wedding gue udah dapat dari Juni. Jadi gue sering foto-fotoin wedding. Enggak, gitu. baru sekali doang. Dari Juni baru gue wedding lagi Januari. Oh, berarti gitu. cuma sekali doang? Iya, itu 2019. Nah, awalnya ada orang yang minta difotoin weddingnya sama lu tuh? Enggak, gue nge-DM. Nawarin ke dia, nawarin jasa? Dia kayak, enggak jasa juga sih, kayak ada kakak kelas gue di SMA dulu, dia mau nikah. Bang, sini gue fotoin gratis nggak apa-apa deh buat portofolio gue. Udah habis itu kayak waktu itu fotonya di daerah Cempaka Putih. Udah tuh gue fotoin dia, terus gue kayak senang banget anjir akhirnya gue bisa foto wedding gitu kan. Senang banget gue akhirnya gue portofolio gitu kan. Terus
Ya udah habis itu loncat dari situ ada yang calling nih untuk klien pertama gue yang ngebayar gue gitu kan. Itu langsung ke hotel tuh alhamdulillahnya gitu. Langsung portofolio bagus lah di hotel apa namanya, Swiss Bell Inn Kemayoran. Tuh waktu itu lu masih sendiri bang? Masih sendiri, tapi gue udah tahu kayak flow wedding tuh untuk kayak set sistemnya tuh kayak gimana. Contohnya gue kan fotografer, tapi paketannya ada videografer kan. Otomatis gue harus calling freelancer videografer yang sekiranya bagus gitu kan. Ya udah gue cari videografer yang sekiranya pas hasilnya kayak yang gue pengen. Biasanya udah gue call dia, ayo tanggal segini di sini, ntar kita ketemuan di sini, oke gitu. Waktu itu lu harga pertama lu itu lu udah matok harga atau masih berapa aja matok lah harga, gitu? Udah matok harga 2,5 juta. 2,5 juta itu lu udah include dari pre-wedding ke wedding? Enggak, itu wedding doang. Nah, gue pengen tanya nih, kalau dia pre-weddingnya sama orang lain terus weddingnya sama lu, ntar pincang gak sih pas hasilnya semua? Enggak. Jadi kalau misalkan itu balik lagi ke kebutuhan klien kan. Kalau misalkan dia biasanya kalau pre-wed itu lebih ke konsep kan. Mungkin ada yang konsepnya lebih menarik, jadi dia ngambil pre-weddingnya ke si vendor itu. Tapi bisa juga weddingnya ke di gua gitu kan. Cuman kalau soal foto, ya selama vendor itu profesional nggak masalah. Berarti lu ngikutin konsep yang pre-wedding dong yang awal? Apanya nih? Kan kalau misalkan kan itu konsep kan, terkonsep gitu kan kalau pre-wedding. Kayak gimananya. Ntar pas di weddingnya lu ngikutin gaya dia nggak ngambil gambarnya enggak, beda lagi. Kalau wedding itu overall semuanya juga beda gitu kan. Gue udah punya pattern sendiri di wedding. Contohnya kayak cara ngarahinnya gimana. Terus gue udah nggak terlalu panik kayak dulu. Gue dulu sampai keringat dingin kayak panik banget gue. Di gereja lagi kan gitu. Takut ada yang salah gitu kan. Terus juga kayak kalau pre-wedding itu tuh lebih ke konsep, ya itu lebih untuk foto yang bakal dia pajang di wedding gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Paling kalau nggak dipajang ya diupload lah di Instagram lah gitu lah. Tapi kalau wedding kan buat sekali seumur hidup nih gitu. Jadi gue dari setiap wedding tuh sebenarnya beda-beda. Ada yang adat Jawa, ada yang adat Sunda, ada yang adat Palembang. Jadi di setiap wedding adat itu gue harus analisis juga nih. Kira-kira adat ini tuh yang pentingnya tuh adatnya tuh yang mana aja. Yang sekiranya gue bisa istirahat tuh di mana, yang sekiranya gue harus fokus tuh di mana gitu. Jadinya lama-lama gue apal gitu flow dari setiap adat itu. Nah tapi bang, gue ngelihat dari TikTok lu atau Instagram ya bang, yang ini yang pekerja suami istrinya pekerja dua-duanya terus lu di jalanan gitu di TikTok itu ya bang. Nah itu konsepnya lu yang bikin atau dia yang minta tuh? Gue yang bikin itu. Dia ngomong pengen pre-wed ke lu, terus lu bikin konsepnya kayak gitu bang? Iya, jadi dia calling. Sebenarnya itu karena ini usaha jasa, pendekatan lu sama klien nggak cuma pas hari H doang. Lu harus deketin, misalnya udah sampai deal, udah deal. Sekarang lu harus ngelayanin klien lu kan, service lu penting gitu kan. Dari situ nama lu dilihat, profesionalitas lu dilihat. Gue nanya dulu background mereka tuh apa, nama mereka gue ajak kenalan, gue bercandain gitu kan. Terus akhirnya gue dikit-dikit masuk, kakak tuh kerjanya apa sih? Oh kita sekantor mas gitu. Sekantor. Terus gue langsung kepikiran karena apa ya, jadi gini, kalau soal konsep itu kan rata-rata ATM ya, amati tiru modifikasi. Gue pernah yang namanya gue suka wedding, otomatis gue follow vendor-vendor yang wedding kan, yang lain gitu kan. Banyak banget yang gue follow yang udah profesional segala macam. Salah satunya itu Imagenik, itu vendor fotografi yang udah terkenal banget lah di Indonesia lah. Nah dia ada salah satu pre-wedding kayak gitu, kayak persis banget kayak gue, dan gue save itu di Instagram. Terus gue tiba-tiba kepikiran dan masih gue save, gue inget terus gue kasih lihat. Gue kasih lihat, gue kirimin linknya, kak, aku ada konsep nih, gimana kalau kayak kakak tuh pergi kerja bareng pakai setelan jas sama setelan kantor gitu kan. Sebenarnya itu waktu itu ada miss sedikit tuh, jadi gue nyuruh dia buat bawa ID card, karena kan ID card tuh lebih kayak menggambarkan orang kantor banget. Tapi dia lupa bawa, cuman overall itu tetap kelihatan kayak orang mau ke kantor gitu untungnya gitu. Nah selain itu bang,
apalagi yang udah pernah lu bikin konsepnya sesuai konsep? Tapi ada nggak sih yang request ke lu bang? Ada. Maunya kayak gini ada. nih. Itu kan ya alhamdulillahnya itu yang video gue yang di TikTok itu kan lumayan viral ya. Terus setelah itu banyak yang minta konsep kayak gitu ke gue. Terus biasanya klien tuh bingung, ini kita yang konsepin atau mas yang konsepin ya? Ya itu terserah kakak, balik lagi. Kalau misalkan ini kakak ada request, saya bisa pikirin gitu, saya bisa kasih apa rekomendasi studio di mana yang bagus kayak gimana, yang sesuai kayak gini. Terus properti yang kita pakai kira-kira apa aja gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Nah kan kalau dia request, misalkan dia request nih bang, itu bukannya lebih susah buat lu nyesuaiin kemauan dia? Iya, itu ini gue tanggal 6 besok. Gue ada klien prewedding kan. Dia itu udah 5 kali ganti konsep sih. Terus kayak orangnya labil banget, awalnya pengen di sini di Sukabumi gini, akhirnya dia pengennya MRT juga gitu kan, Jakarta. Terus studio, terus kayak dia request di jembatan Astra apa yang di Sudirman itu yang nggak ada atapnya gitu. Nah di situ gue coba ya pendekatan lagi, balik lagi kan jasa gitu kan, usaha jasa, dia udah bayar kita harus profesional gitu kan. Ya udah dari situ ya udah gue tanya kira-kira kakak tuh yang pas apa gini-gini, aku sarannya gini-gini, karena kan ada timnya juga kan, dari gue juga ada udah ada timnya, jadi udah terorganisir lah. Akhirnya dia netepin, oh ada 3 konsep nih untuk kita sehari photoshoot gitu. Kalau misalkan foto yang dia mau, misalkan di sini, lu ngasih saran gak sih bang? Iya. Kak bagusan di sini. Jadi gitu. salah satu kunci lu harus apa ya? Lu pinter untuk dapat foto bagus. Sebenarnya nggak cuma teknik foto doang, teknik penyampaian lo gimana, wawasan lo untuk tempat-tempat bagus tuh di mana gitu. Contohnya kayak kalau di mainan prewedding tuh biasanya di Ranca Upas Bandung, maunya yang ada rusa-rusa gitu, yang di hutan-hutan gitu kan, yang kayak apa, ada flare-flare cahaya matahari senja-senja gitu, itu biasanya orang suka gitu. Terus ya udah semenjak TikTok itu gue viral, lumayan nih banyak yang calling gitu kan. Sampai alhamdulillahnya itu kan TikTok gue upload Desember awal. Dari Desember ke Januari itu udah ada 18 orang yang booking ke gue. Dari Desember ke Januari? Dari Desember ke Januari ada yang booking untuk Januari sampai Maret. Gue udah ada 18 project. Tapi kan pas Maret kita udah kena COVID tuh bang. Enggak, Maret depan ini. Oh Maret depan ini. Iya, maksudnya Desember kemarin nih kan udah COVID. Gue upload TikTok gue gitu kan, terus udah ada yang booking. Nah itu ngisi di Januari, Februari, Maret 2021. Nah kalau misalkan tempatnya semakin jauh, dia minta tempat prewedding, tarif lu makin mahal atau? Sebenarnya ada term and conditionnya, syarat dan ketentuannya. Jadi gue punya paketan satuan. Oh ada di wedding itu ada 3 jenis paket, ada paket ini. Di prewedding ada 3 jenis juga paket prewedding ini lamaran cuma 1 paket. Biasanya kayak lamaran kan simpel aja gitu kan, nggak perlu cetak atau apa. Nah biasanya yang ngebedain paket itu tuh cetak sama jumlah fotografernya biasanya. Pokoknya jumlah output yang dia dapat sama jumlah orang servis yang kita kasih gitu kan. Dari situ udah ketemu perbedaan harga-harganya tuh. Ya udah dia bisa milih harga yang mana aja, dan gue juga ngasih bundle juga kayak, kalau kakak milih butuh paket yang pre-wedding sama wedding ini, kakak dapat potongan segini gitu. Jadi ada all in-nya juga, ada paket all in-nya juga. Nah kalau lu tanya soal kalau misalkan ada yang pengennya jauh gitu, gue udah tulis di situ kayak paket pre-wedding belum termasuk make up, busana dan busana, transportasi dan sewa tempat. Berarti lu ditanggung lah transportasi gitu-gitu ditanggung. Jadi fotografer yang ke Labuan Bajo yang gitu itu ditanggung sih. Jadi enaknya fotografer tuh gitu, lu jalan-jalan kayak kerja aja deh. Kerjanya jalan-jalan terus moto terus pulang ngedit. Pekerjaan yang paling seneng kan hobi yang dibayar bang. Mantep gak? Iya mantep gitu. Gimana sih awalnya lu nemuin temen lu satu persatu itu? Kalau yang jadi ada 2 orang namanya Fatih sama Reza. Gue udah lebih kenal Reza duluan karena Reza adalah videografer yang ikut sama gue dari project pertama lo.
Tapi selain Reza juga ada lagi yang beberapa, cuman yang paling gue kenal tuh si Reza ini. Nah, habis itu bulan November kemarin gue dikenalin sama Fatih nih. Dari dikenalin sama Fatih dari kakak kelas gue yang tadi yang punya digital agency tuh. Dari situ dikenalin nih Fatih orang marketing nih, orang finance, jago dia kalau ngatur-ngatur dia juga hobi fotografi. Udah habis itu tapi gue mikirnya waktu itu dia udah masuk ke digital agency-nya dia kali ya gitu. Maksudnya udah in-house di sana kali ya, maksudnya udah kerja di digital agency itu kali kayak. Terus gue nge-DM dia, pengen nge-DM dia tapi dia nge-DM duluan. Terus pengen ketemu, ngajak soal bisnis gitu kan. Terus dia nawarin penawarannya dia, terus gue gini aja, kenapa lu nggak masuk di Fahri Fotografi aja, kita bagi hasil gitu. Terus akhirnya gue ngerasa berdua belum cukup, akhirnya gue tarik lagi Reza kayak gitu. Pesan-pesan lu buat anak-anak yang mau kayak lu nih Bang? Pesannya sih jangan lu pertama mikirin duit dulu gitu. Lu sukain dulu apa yang lo kerjain, baru lu mikirin duit gitu. Terus juga kayak yang ya sebenarnya gue beruntungnya di Akom ini, di AMR TV ini, beruntungnya gue adalah orang yang kerja di industri fotografi tapi gue berasal dari akademinya. Artinya gue belajar fotografi secara teoritis gitu kan, gue belajar ilmu-ilmunya. Ada juga yang dia ngeliat temennya keren nih, terus dia minta ajarin gitu, cuman yang gak detail gitu kan, dia minta ajarin, terus sisanya dia lihat di YouTube gitu. Nah itu kan dari situ oke lah, mungkin dia ada bakat di situ, tapi dia nggak bisa sedetail orang yang belajar teori gitu. Jadi kalau misalkan itu juga suatu keunggulan buat gue, ketika gue ada klien ini kok gini mas, gue bisa ngasih alasan secara teori gitu, kayak ini tuh gini karena gini-gini. Soalnya kalau di foto kayak gini, jadi nggak bisa kayak gini kak gitu. Makanya kalau orang yang cuma bisa foto doang nggak tahu teorinya, pas ditanya di komen itu pasti gelagapan gitu kan, kayak segitiga exposure apa sih, frame size apaan sih, angle gimana sih gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu juga harus lu latih sih. Lu nggak bisa kayak lu matokin, wah gue udah punya kamera, gue udah jago nih, udah diakuin banyak orang, terus lu udah matok harga prak. Nggak bisa. Lu harus nyari portofolio dulu. Lu harus ngemis dulu emang gitu kan. Lu harus ngemis buat dapat hasil, dan lu juga di samping itu juga lu latihan gitu kan, latihan. Karena di foto itu gue spesifik ke foto kepekaan mata lu tuh dilihat banget sih. Kayak kalau udah lu di yang udah advance ya, yang udah lumayan ngerti, lu warna hijau beda sedikit aja lu kelihatan. Contohnya juga kayak sebenarnya ini juga salah satu apa ya, mungkin lama-lama kelatih juga mata tuh gitu kan. Kayak lu ketika moto, lu ada cahaya, lu udah bisa ngeliat, ada cahaya dari sini, ini ada shadow nih dari sini, berarti bisa gua karena harus ngambil, terbiasa ya. Iya bisa karena terbiasa gitu, berarti gua harus ngambilnya kayak gini kayak gitu. Jadi emang bener-bener harus dilatih. Lu jangan mengharapkan duit dulu, sampai memang ada orang yang menghargai lu, oke, gue kasih lu segini, tapi lu jangan mikirin duit juga. Lu dapat itu sebagai bonus lah gitu. Baru sampai lu udah sampai di titik kayak lu udah sadar kayak karya gue nih emang harus dihargain segini deh. Gitu. Sampai akhirnya ya udah, dari situ alhamdulillah gue dapat penghasilan, gue nggak minta uang orang tua lagi, gue bisa bayar wifi gue sendiri gitu kan. Jadi dari situ emang harus banget dilatih cuy. Mata itu tuh yang paling penting. Poinnya Bang? Jadi poinnya teori biasa, teori latihan terus. Terus untuk awal jangan mengharapkan duit dulu. Gitu. Thank you Bang. Segini aja obrolan kita Bang. Yeah. Tonton terus kayak podcast, ngobrol aja udah.